Shalom Ibu Bapak serta saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian pagi edisi Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021, produksi Komsos OMK Paroki Santo Stefanus Surabaya, bersama saya Romo Herman. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak serta saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata hamba dalam bahasa Inggris servant sebenarnya terhubung sangat erat dengan tokoh-tokoh pilihan dalam dunia Perjanjian Lama. Misalnya saja tokoh Musa. Kita bisa lihat dan baca dalam kitab Keluaran 14 ayat 31. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ada juga dalam kitab Bilangan bab 12 ayat 7. Atau bisa dilihat dan dibaca dalam kitab Ulangan bab 34 ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Sebutan hamba juga dikenakan pada tokoh Abraham. Lihat dan baca dalam kitab Kejadian bab 26 ayat 24. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Juga maksudnya kata hamba dikenakan pada Ishak, anak dari Abraham. Lihat dan baca dalam kitab Kejadian bab 24 ayat 14. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambaku Ishak. Pun juga untuk tokoh Daud, Yosua. Lihat kitab Yosua bab 24 ayat 29. Maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Maka bisa dikatakan bahwa tokoh-tokoh yang disebutkan tadi adalah para hamba yang taat setia dalam penyerahan diri secara total bagi tugas perutusan melaksanakan kehendak ilahi dalam umat Perjanjian Lama. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini menurut Matius bab 12, khususnya mulai ayat 15b sampai dengan 21, dalam teks bahasa Inggris berjudul The Chosen Servant atau hamba pilihan. Sedangkan dalam Injil bahasa Indonesia berjudul Yesus hamba Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa hamba pilihan yang digemakan
dalam perjanjian lama tadi dikenakan dalam diri Yesus orang Nazaret tersebut. Inilah iman rasuli, inilah iman gereja, inilah iman kita. Dan dalam bacaan Injil hari ini terutama mengutip kitab perjanjian lama, yakni kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4. Lalu kalau kita perhatikan dengan seksama, maka inilah profil hamba pilihan atau hamba Tuhan atau Ebed Adonai seturut kitab Deutero Yesaya. Profil yang pertama adalah seorang hamba adalah pribadi yang sungguh berkenan di hadirat Allah. Lalu juga lemah lembut sekaligus tegar, kokoh. Juga pembawa api harapan bahkan bagi para pendosa yang tak berdaya. Yang keempat, seorang hamba sungguh dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dalam pribadi Yesus orang Nazaret, gema nyanyian para hamba Tuhan mencapai kepenuhannya dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Dan kalau kita mau memahami dan merenungkan apa yang disabdakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes bab 15 ayat 15, saya bacakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Maka kita sungguh berbahagia karena sabda Yesus tersebut. Tuhan memberkati, selamat pagi.